Ya, sebentar. Selamat datang, Miki. Bagaimana perjalanan tak tadi kemari? Aman Ji, alhamdulillah. Bagus Ji, sama siapa kita tadi kemari? Diantar. Nyaman jika jalan, tidak ada jalan atau gimana? Alhamdulillah tidak ada. Kalau begitu, mari kujelaskan Ki dulu. Sudah pernah Miki melakukan sesi konseling? Belum pernah. Belum pernah. Karena belum pernah, saya jelaskan dulu apa itu teknik konseling. Teknik konseling itu bagaimana konselor dibantu Ki nanti selesaikan masalah tak. Saya cuma membantu, yang selesaikan masalah itu Anda. Nah, ini sesi konseling nanti tak usah kita takut kalau misalnya ini apa yang dibicarakan itu bakalan tahu orang luar, karena di sini kami memegang teguh pada etik kerahasiaan, jadi hanya kita berdua yang bakalan tahu. Nah, ini sesi konseling saya sebagai konselor. Nah, kalau misalnya ternyata tidak nyaman sejak saya jadi konselornya, itu bisa saya carikan di konselor lain. Nah, apakah nyaman jika dengan saya sebagai konselor? Ya. Nyaman Ji. Nah, di sini saya lihat, boleh minta izin untuk baca, dicatat. Boleh. Nah, saya lihat di sini di anita tadi di catatan tak, sini masalah tak tentang tidak nyaman Ki atau tidak enak Ki untuk tolak kalau ada orang yang minta bantuan ke kita, apakah betul atau tidak? Betul. Saya jelaskan di sini nanti kontrak tujuannya tidak bakalan di sini kita tidak bakalan selesai sesi konseling sampai kita mencapai tujuan. Jadi diharapkan kita tidak berhenti di tengah jalan, bakalan sama-sama kita selesaikan masalah kita. Terus di kontrak waktu, nah sesi ini tuh 30 menit. Selama 30 menit kalau tidak sampai tujuan apa yang diharapkan itu bisa kita cari di sesi berikutnya. Nah, setelah saya baca raport tak, tujuan tak kemari. Nah, saya baca di sini di raport tak dijelaskan kalau tidak bisa kita bilang tidak, salah iya kan masalahnya orang lain. Nah, bisa kita jelaskan bagaimana itu? Saya itu orangnya, setiap ada orang yang minta tolong ke saya selalu kuiyakan, walaupun dalam hatiku tidak bisa kak bantu, tapi karena tidak enak kak, jadi selalu kuiyakan terus nih. Jadi di sini masalahnya itu tidak bisa bilang tidak, selalu kiakan, padahal dalam hati itu tidak bisa sekali mungkin tidak nyaman nih kita, tapi selalu kiakan nih. Jadi di sini nanti kita cari solusinya sama-sama, kita pecahkan masalah kalian. Menurut saya setelah sudah saya teliti masalah tak itu, maka saya selesaikan dengan teknik assertive training. Nah, assertive training ini melatih keberanian Anda untuk mengekspresikan perilaku. Contohnya itu misalnya dalam hati Anda itu tidak bisa selalu bilang tidak, tapi di perilaku atau keluarnya itu ternyata bilang iya kalau misalnya ada orang minta tolong. Nah, di sini nanti saya latih bagaimana apa yang ada di dalam hati atau pikiran Anda sesuai dengan apa yang keluar. Nah, di sini di teknik assertive training ada 3 perilaku, ada agresif, asertif, dengan pasif. Nah, diharapkan nanti setelah selesai sesi konseling yang akan keluar itu asertif, yaitu sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran. Nah, coba saya latih dulu secara verbal, apa yang keluar dari mulut itu harus sesuai dengan yang ada dalam hati atau pikiran. Coba kita, kalau misalnya ada orang minta bantuan ke kita, terus kita itu tidak bisa atau mungkin tolak, bagaimana keluarkan kata-kata tidak. Maaf, tidak bisa kak, ada juga bekerja. Nah, setelah mengucapkan kata-kata itu harus sesuai dengan perilaku juga, tingkah laku. Bagaimana gestur tubuh atau itu sesuai dengan apa yang kita bilang. Nah, kalau misalnya mungkin tolak, harus kita tatapi orang yang ada yang teman bicara. Terus jangan ragu-ragu. Coba kita praktekkan. Maaf, tidak bisa kak, karena ada juga bekerja. Nah, begitu. Nah, setelah saya lihat ini bisa kita praktekkan di kehidupan nyata. Nah, saya kasih ki PR. Nanti kalau misalnya selesai sesi konseling ini, nanti di luar kita ketemu orang, terus ada yang minta tolong ke kita, terus kita itu tidak mau atau tidak bisa untuk melakukannya, tak bisa bilang tidak. Nanti di sesi berikutnya kita ketemu,
kita ceritakan ke saya kembali bagaimana cara tak tolak ini. Nah, sesi konselingnya sudah selesai. Nah, terima kasih atas ceritanya kakak. Semoga di sesi berikutnya masalahnya setelah terselesaikan, nah, lebih pede lagi untuk bilang tidak ke orang lain. Nah, yang keluar.